Coba perhatikan, All Seeing Eyes, logo Dajjal bermata satu di uang dolar, bukan merupakan budaya bangsa Amerika, tapi budaya sekte iblis, Illuminati. Annuit Sweeptis Novus Ordo Seclorum, alias New World Order. Jika Anda pelajari anagram, rangkaian huruf kata yang diacak sehingga menjadi suatu kalimat, Anda akan temukan tulisan Mason. Coba perhatikan, semenjak berdirinya PBB 1945, justru lebih banyak perang yang terjadi. Perang Israel-Palestina, Perang Teluk, Perang Vietnam, Perang Kongo, dan lain-lain. Perang merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak seharusnya terjadi. Tapi, untuk orang-orang yang berhati iblis, perang adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Lewat perang, berbagai manfaat bisa dikeruk sekaligus. Perang adalah bisnis multiguna. Lewat perang, segelintir orang bisa merampas tanah dan sumber daya alam milik bangsa lain, bisa mengatur pemerintahan yang kalah perang, termasuk hak untuk mengedarkan uang lewat bank sentral. Perang adalah kesempatan bagi industri militer untuk mengeruk anggaran negara lewat utang, guna membeli berbagai senjata pemusnah manusia, mulai dari pistol, senapan, tank, kapal perang, bom atom, dan bom nuklir. Coba perhatikan, semenjak berdirinya IMF, justru semakin banyak krisis yang terjadi. Panik 1907, The Great Depression 1929, krisis ekonomi Asia 1998, dan krisis ekonomi global tahun 2008. Krisis diciptakan dengan cara menarik uang dalam peredaran. Semua orang tahu, krisis moneter Asia 1998 terjadi akibat ulah spekulan. Mereka tak peduli mata uang Asia hancur, pabrik-pabrik tutup, PHK, dan pengangguran. Ketika terjadi lagi krisis 10 tahun kemudian, 2008, orang sedunia kaget lagi. Padahal jurusnya itu-itu juga. Ekonomi dibiarkan terus menggelembung, kemudian dibuatkan pemicu, hingga semuanya runtuh. Problem, reaction, solution. Sama seperti WHO, World Health Organization. Propaganda ditanam melalui media. Manipulation, mind controls. Media merupakan sarana disinformasi modern. Dengan adanya media, masyarakat dapat dengan mudah mengakses disinformasi. Tidak semua orang menyadari bahwa media-media massa besar dunia sebenarnya hanya dimiliki oleh 6 perusahaan saja. 6 perusahaan memonopoli media informasi dunia. Dan fakta yang sangat mengejutkan bahwasanya perusahaan-perusahaan besar media itu dimiliki oleh dia-dia lagi. Jadi bagaimana persepsi Anda ketika media-media massa menginformasikan tentang keganasan virus? Apakah virus yang membumi semacam itu terjadi secara ilmiah? Mau sampai kapan kita ini jadi pelupa yang naif? Kelakuan elit global ini sama seperti preman pinggir jalan. Jurusnya problem, reaction, solution. Mereka bikin problem, tebar paku di jalan. Begitu ada ban yang kempes, mereka bereaksi. Pura-pura tawarkan solusi, jasa tambal ban. Setelah negosiasi, kemudian ketok harga tinggi. Memang seperti itu agendanya dari awal. Realitas NASA dan Space Program. Sebenarnya apa yang membuat orang berpikir bahwa NASA adalah badan eksplorasi yang bekerja untuk kepentingan dunia? Siapakah NASA? Realitas Space Program akan menjawab pertanyaan Anda. Bahwasanya tujuan pembentukan NASA 1958 itu adalah berkaitan dengan Perang Dingin, di mana Soviet berhasil mengorbitkan Sputnik tahun 1957. Majalah Time menjelaskannya lebih gamblang lagi. Judulnya, Alasan yang Menyedihkan Tapi Familiar. Tujuannya sangat membumi, yaitu office politik, bukan untuk kepentingan Anda maupun umat manusia sedunia. Budget NASA 2016 adalah 19,1 triliun dolar, atau sekitar 256 triliun per tahun. Hasilnya adalah propaganda dan rekayasa CGI, dan yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia dalam bentuk ilmu sains dan biologis.
Motivasinya ada 256 triliun motivasi di situ. Mereka tak peduli dengan Anda, tak peduli dengan kita. Ini adalah politik, cara meraih tujuan. Bisnis adalah bisnis, di mana ada peluang, pasti ada kepentingan. Bukan hanya untuk pegawai-pegawainya saja, tapi juga kontraktor-kontraktor besarnya. Kembali ke majalah Time tadi, berdirinya NASA adalah untuk office politik. Pertanyaannya, untuk politik dan kepentingan siapa? Jika ditelusuri lebih lanjut, perusahaan-perusahaan aerospace itu dimiliki oleh dia lagi. Kelompok 1% penduduk yang lebih kaya dari 99% masyarakat dunia. Mereka semua adalah dua sisi dari koin yang sama, Illuminati. Jika melalui pemaparan ini, Anda masih merasa bahwa PBB, IMF, World Bank, WHO, UNESCO, NASA, dan sejenisnya adalah lembaga diguna yang suci dari yang suci, maka pemaparan ini bukan untuk Anda. Silakan pegang apa yang Anda percaya. Jika melalui pemaparan ini, Anda masih merasa mungkin ada suatu kebohongan yang diterapkan dalam sistem selama ini, silakan tekan tombol subscribe. Kita akan main SEO di YouTube. Salam People Power.